Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Fathia Starwar. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat mengenai peran dan upaya ASEAN dalam menangani konflik Laut Cina Selatan dan dampak pengaruh terhadap Indonesia. Baik, di sini, di slide ini, saya akan menginformasikan di mana letak kawasan Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi, Laut Cina Selatan secara geografis terletak di Indo-Barat Pasifik, yaitu antara Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Kawasan Laut Cina Selatan sendiri itu meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan. Dua pulau besar di antaranya yaitu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Selain itu juga terdapat bantaran sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terletak luas dari negara Singapura, dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karakteristik Laut Cina Selatan memiliki tiga, yaitu pertama memiliki letak yang strategis, yang kedua merupakan jalur penting pelayaran internasional, dan yang ketiga terdapat sumber daya alam yang melimpah. Baik. Untuk latar belakang permasalahan, Kepulauan Paracel dan Spratly merupakan dua kepulauan yang menjadi perebutan antara negara-negara pengklaim atau claimants di kawasan Laut Cina Selatan. Mengapa demikian? Karena letak Kepulauan Spratly dan Paracel yang strategis, baik dari segi militer ataupun dari pertahanan, selain itu juga sebagai jalur perdagangan internasional. Jadi, dua kepulauan ini disinyalir memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Hal itu dibuktikan dari berbagai macam penelitian. Jadi salah satunya yaitu menurut Center for Strategic and International Studies atau CSIS, kawasan Laut Cina Selatan terdapat 5,3 triliun meter kubik cadangan gas alam dan 11 miliar barel minyak. Bisa kita lihat kan betapa kayanya kawasan Laut Cina Selatan tersebut. Baik, dari latar belakang permasalahan yang sebelumnya sudah saya bahas di slide sebelumnya, di sini kita akan mengambil beberapa pokok permasalahan yang terjadi. Yang pertama, adanya klaim batas laut antar negara yang tumpang tindih oleh Republik Rakyat Cina atau Tiongkok dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Yang dimana pemerintah rakyat Cina pemerintah Cina mengklaim batas wilayahnya itu berbentuk U-shape yang dianggap bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, pokok permasalahannya yaitu perebutan kepemilikan Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yaitu minyak bumi yang diperkirakan setara dengan cadangan minyak bumi di Meksiko, dan gas alam, serta potensi lainnya, yaitu seperti kekayaan yang ada di dasar laut. Contohnya adalah sumber daya mineralnya, ataupun banyaknya perikanan, dan lain sebagainya. Baik, untuk menganalisa atau menganalisa konflik ini, saya menggunakan dua macam teori. Yang pertama, konsep kepentingan nasional atau national interest. Jadi menurut Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan alat untuk mengejar kekuasaan, karena melalui kekuasaan itulah suatu negara dapat mengontrol negara lain. Sedangkan menurut Clinton W. David berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan negara lain. Di samping itu, menurut Rochester J. Martin, kepentingan nasional sendiri merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis. Jadi, secara garis besar, saya akan menyimpulkan bahwa konsep kepentingan nasional ini merupakan kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas, fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Baik, untuk teori yang kedua yang saya gunakan adalah perspektif realisme. Perspektif realisme merupakan sebuah bentuk tradisi analisis yang terfokus kepada keinginan suatu negara dalam mencapai atau memperoleh kekuatan politik berdasarkan kepentingan nasional dari negara tersebut. Aktor utamanya yaitu negara itu sendiri. Beberapa
beberapa definisi dari realisme saya ambil dari penjelasan beberapa para ahli. Salah satunya menurut Morgenthau dalam Politics Among Nations pada tahun 1978 berpendapat bahwa kodrat manusia sebagai secara esensial tidak akan pernah berubah dan haus akan kekuatan atau power. Nah, selain itu, menurut Baylis J. dan Smith S. dan Onnes P. menyatakan realisme klasik menyatakan bahwa memang sudah sifat manusia untuk memaksa negara dan individu mengutamakan kepentingan di atas ideologi. Realisme klasik adalah ideologi yang memandang bahwa pencarian kekuasaan dan niat untuk mendominasi adalah aspek mendasar sifat manusia. Sedangkan menurut Jackson dan Sorensen dalam buku internasional pengantar hubungan internasional, di sini terdapat 4 asumsi dasar realisme. Yang pertama, pandangan pesimis atas sifat manusia. Yang kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan masalah internasional diakhiri dengan perang. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Dan yang terakhir, skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi pada politik domestik. Pada slide ini, saya akan menganalisa menggunakan teori yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Pertama, beberapa poin tersebut yaitu pertama, China sebagai aktor utama memiliki pola-pola interaksi atau pendekatan yang didasari atas kepentingan individual demi terwujudnya kepentingan nasional negaranya. Salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah China terhadap kawasan Laut Cina Selatan yang dimana Cina mencoba klaim batas laut antar negara berdasarkan garis histori atau garis batas Tiongkok atau Nine Dash Line yang dimana telah melewati zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, dan juga termasuk Indonesia. Poin kedua, permasalahan utama Laut Cina Selatan ini muncul dilatar belakangi oleh 3 faktor penting, yaitu ekonomi, strategi, dan politik. Dari segi ekonomi, yaitu terdapat kekayaan alam seperti minyak bumi, gas alam, dan potensi biota laut lainnya seperti ikan, udang, cumi, lobster, dan lain sebagainya. Dari segi strategi, jika salah satu negara dapat menguasai kawasan Laut Cina Selatan ini, maka akan memperkokoh posisi negara tersebut dari segi maritim. Selain itu, akan menjadikan negara tersebut menjadi salah satu negara global power. Sedangkan dari segi politik, karena permasalahannya menyangkut dengan klaim teritori dan apabila kalah dalam mempertahankan wilayahnya, maka akan menimbulkan masalah domestik. Poin selanjutnya yaitu meskipun tidak berdampak langsung terhadap Indonesia, namun beberapa wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna terkena tumpang tindih dengan 9 garis putus-putus Cina yang mengakibatkan Indonesia harus waspada. Adapun peran dan upaya ASEAN dalam menangani konflik Laut Cina Selatan yaitu adanya Asian Declaration on the South China Sea, Declaration on Conduct of the Parties in South China Sea, dan adanya pembentukan Regional Code of Conduct in the South China Sea. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam menciptakan kawasan Laut Cina Selatan yang aman, damai, dan stabil melalui berbagai upaya diplomasi yang membuahkan hasil yang disepakati dengan namanya ASEAN Six Point Principle on the South China Sea pada tanggal 20 Juli 2012. Baik, pada slide ini saya akan menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan terjadi atas 3 faktor, ekonomi, politik, dan strategi, yang dimana beberapa negara yang ada di kawasan ASEAN ini ingin memperebutkan seluruhnya itu. Dengan adanya tumpang tindih tersebut, maka ASEAN sebagai organisasi regional mencoba untuk menyelesaikan sengketa ini melalui cara-cara diplomasi seperti yang sudah saya informasikan dengan adanya Code of Conduct and Declaration of the Conduct atau DOC of Parties in the South China Sea. Lalu ada juga Indonesia yang berperan aktif melakukan pendekatan melalui diplomasi yaitu dengan cara konsultasi intensif atau shuttle diplomasi dan yang akhirnya akan membuahkan hasil dengan disepakatinya ASEAN Six Point Principle on the South China Sea pada tanggal 20 Juli 2012. Demikian presentasi saya mengenai peran dan upaya ASEAN dalam menangani konflik Laut Cina Selatan dan dampak pengaruh terhadap Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.